tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam damai dan selamat bertemu pada waktu ini di dalam firman Tuhan renungan harian kita, dan selamat mendengarkan pelajaran ini. Semoga kita diberkati saat mempelajari dan merenungkan renungan pada waktu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, ampunilah dosa kami, berkati kami dan sertai kami dalam mendengarkan dan mempelajari renungan pada waktu ini. Jauhkan daripada gangguan iblis, agar kami mengerti dengan baik. Di dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada waktu ini, Perisai Pelindung, September 28. Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dia telah belajar melayari ketika dia baru berusia 4 tahun. Pada usia 8 tahun, dia menyertai pertandingan sukan pertamanya, di mana dia dapat tempat pertama dalam papan luncur. 2 tahun kemudian, dia memenangi hadiah pertama dalam 3 kategori lain, bersaing dengan lelaki dan wanita yang lebih tua daripadanya. Kegemarannya untuk meluncur melebihi keselesaan katilnya ketika dia berlatih pada awal pagi. Tepat sebelum pukul 8 pagi, Bethany diserang oleh Yu Tenggiri yang memutuskan tangan lengan kirinya, menyebabkan kehilangan lebih separuh darahnya. Walaupun kemenangan itu serius, Bethany Hamilton tidak merasa gagal sama sekali atau tertekan. Seolah-olah kesusahan itu melanda tembok bata tanpa mengganggu gadis yang baru berusia 13 tahun ini. Beberapa minggu kemudian, tanpa rasa takut dengan apa yang berlaku, dia kembali ke air, belajar berenang dan meluncur dengan hanya 1 tangan yang tinggal. Sejak itu dia mulai bertanding semula, memenangi hadiah hebat dalam pertandingan di Amerika Syarikat, Brazil dan juga Australia. Apakah perisai yang digunakan Bethany untuk menahan kesusahan hidupnya dengan tekad seperti itu? Dalam buku autobiografinya yang diterbitkan pada tahun 2004, Soul Suffer, A True Story of Faith, Family, and Fighting to Get Back on the Boat, dia menceritakan bahwa kepercayaannya kepada Yesus Kristuslah yang membantunya bertahan dan mengatasi kesukaran. Rasul Paulus menyarankan perlindungan yang sama dalam suratnya kepada jemaat di Efesus ketika dia berkata, "Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat." Namun bagaimana iman dapat membantu dalam pertempuran ini? Bethany menemukan kekuatan terutamanya apabila membaca message berikut. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Yeremia 29 ayat 11. Dia bukan saja membaca message itu, tetapi juga berpegang pada janji itu. Dan apabila dia mengakui bahwa Tuhan
mempunyai rancangan yang baik untuk masa depannya, dia dipenuhi dengan harapan dan semangat. Adakah Anda paham bagaimana perisai itu berfungsi? Setiap petikan kitab suci mesti diubah menjadi message pribadi. Anda boleh menerapkan setiap petikan kitab suci dalam hidup Anda karena firman-Nya telah ditulis sebagai surat pribadi kepada Anda. Adakah sesuatu yang menyebabkan Anda risau atau tidak gembira? Pakai perisai pelindung. Anda boleh merebut setiap janji Alkitab untuk menahan apa yang akan datang. Saudara-saudara, sudahkah kita memiliki perisai pelindung dalam diri kita pada saat ini, terutama sekali iman kita? Jikalau belum, berdoa dan mintalah Tuhan perisai itu pada diri Anda. Mari kita berdoa. Tuhan di syurga Yesus Kristus, kami berdoa saat ini, berikan kami perisai pelindung, agar iman kami tetap teguh kepada Engkau pada saat ini dan selamanya. Di dalam nama Yesus, amin.